Film diawali dengan seorang ketua tim yang memperkenalkan manajer baru di tim mereka. Manajer itu bernama Jung Ji-woo. Semua merasa nama itu sangat mirip dengan anggota tim itu juga Jung Ji-woo. Untuk menyambut kedatangan Ji-woo, ketua ingin mengajak semua makan siang di luar, tapi Ji-woo tiba-tiba mengingatkan ketua limit kartu kredit tim mereka dari perusahaan sudah mencapai limit. Mendengar itu membuat ketua menyindir Ji-woo yang sangat kaku dan tidak ramah. Ji-woo sangat kesal, tapi Nara mencoba menenangkannya. Saat istirahat, Ji-woo dan Nara melihat Ji-woo dikelilingi banyak wanita membuat mereka yakin Ji-woo itu populer. Nara menyadari Ji-woo yang memperhatikan Ji-woo. Ji-woo pun mengatakan dia tertarik dengan Ji-woo, tapi saat Ji-woo menghampirinya dia malah memberikan tatapan tajam seperti biasanya membuat Nara tidak habis pikir pada Ji-woo yang naksir, tapi malah bersikap cuek dan menyuruh Ji-woo untuk belajar tersenyum. Ji-woo menceritakan pada ibunya kalau dia bertemu Ji-woo. Ibunya langsung tahu kalau Ji-woo naksir, biarpun Ji-woo menyangkal kalau dia naksir. Ibu meminta Ji-woo untuk menahan dirinya karena Guma pun harus pria yang mengejar wanita, tapi Ji-woo tidak setuju, baginya kesetaraan gender itu harus. Ji-woo panik saat tahu paketnya salah sasaran karena marga yang sama dan nama yang mirip. Paketnya lama sampai di tangan Ji-woo. Ji-woo cepat-cepat berlari mendatangi Ji-woo sebelum paketnya dibuka, tapi ternyata Ji-woo sudah membukanya. Paket itu berisi kalung anjing dan tertulis Miho. Ji-woo langsung merebut kalung itu dan beralasan untuk itu untuk anjingnya. Tapi saat kotak itu mau dibuang secara tidak sengaja, kupon barang dewasa jatuh dari kotaknya membuat pembantahan kalau itu kalung untuk anjing. Ji-woo panik takut disangka orang mesum, tapi Ji-woo bersikap biasa saja. Saat makan siang, Ji-woo menjadi salah tingkah karena TV yang secara mendadak membahas orang mesum membuatnya semakin salah tingkah karena ada Ji-woo di situ. Ji-woo adalah seorang yang memiliki fantasi seks bukan hanya dari sentuhan tapi juga benda, dan dia adalah pihak yang patuh dalam BDSM sehingga dia suka mendapatkan rasa sakit. Ji-woo menceritakan kisahnya pada forum komunitas tentang yang terjadi padanya, dan Ji-woo lalu membuatnya berpikir apakah Ji-woo sama sepertinya tapi adalah pihak dominan. Ji-woo lari malam dan secara random lihat toko barang dewasa, dan di sana dia memperhatikan barang-barang itu dan berfantasi pada Ji-woo, tapi ibunya tiba-tiba datang sehingga membuat Ji-woo tertangkap basah melihat barang dewasa. Ibunya menawari Ji-woo untuk membelikannya barang itu. Ji-woo pun jadi malu sendiri. Di kantor, Ji-woo memberikan pesan pada Ji-woo permintaan maaf dan terima kasih, tapi tiba-tiba Ji-woo ada di hadapannya. Ji-woo jadi panik dan pakai kostum badut bongbong, tapi berakhir tajuh dan terbentur. Ji-woo mengajak Ji-woo untuk memeriksa benturan palanya ke dokter. Setelah dari dokter, Ji-woo dan Ji-woo duduk bersama. Ji-woo menanyai apa maksud pesan Ji-woo. Ji-woo minta maaf karena membuat Ji-woo kaget dengan paketnya kemarin dan terima kasih untuk karena tidak menyebarkan tentang cerita kemarin. Ji-woo memang tidak berniat memberitahu siapapun karena itu adalah urusan pribadi Ji-woo. Ji-woo juga minta maaf karena berteriak kepada Ji-woo. Dia menceritakan dia juga punya sedikit keanehan karena susah untuk ramah dan terkesan jutek, tapi Ji-woo salah paham. Dia berpikir Ji-woo juga sama dengannya. Ji-woo langsung bercerita panjang lebar tentang kenyataan dirinya yang punya fantasi yang gak semua orang punya tentang seks dan mengajak Ji-woo menjadi tuannya. Ji-woo mengatakan bukan yang seperti itu yang dia maksud, membuat Ji-woo jadi malu dan menyesal karena Ji-woo adalah orang kedua yang tahu tentang ini selain mantan pacarnya. Ji-woo mencari tahu tentang BDSM dan curhat pada Yuna tentang semuanya. Yuna memberikan saran pada Ji-woo yang sangat langka jatuh cinta. Saat di kantor, Ji-woo terus memperhatikan Ji-woo dan dia mengajak Ji-woo untuk bertemu di ruang santai. Saat di sana, Ji-woo memberikan sebuah penutup mata untuk Ji-woo gunakan. Ji-woo awalnya bingung sampai Ji-woo menjelaskan kalau dia mempertimbangkan tawaran Ji-woo mengenai menjadi tuannya. Ji-woo sangat senang dan patuh untuk menggunakan penutup mata itu. Ji-woo mengunci ruangan dan menyuruh Ji-woo untuk berbaring. Ji-woo menanyai beberapa hal. Ji-woo bercerita dia selama ini selalu menutupi hal ini dari banyak orang, tapi saat bertemu dengan Ji-woo semuanya berubah. Ji-woo berbeda, biarpun mereka tidak akrab tapi Ji-woo nyaman sehingga dia ingin sekali bermanja dan berada patuh di bawah Ji-woo. Ji-woo terenyuh dengan kata-kata Ji-woo. Ji-woo berkata dia akan mempertimbangkan dulu permintaan ini. Ji-woo pun tampak senang mendengarnya. Saat pulang, Ji-woo menunggui Ji-woo karena hujan. Ji-woo melakukan ini semua sebagai bukti kalau dia memang tulus siap melayani Ji-woo sebagai tuannya. Ji-woo akhirnya menyetujui permintaan Ji-woo untuk menjadikannya tuan. Ji-woo tampak kaget dan senang mendengarnya kalau dia akhirnya memiliki tuan. Ji-woo mencari informasi tentang ikatan ini.
bagaimana cara menjadi tuan yang baik dan membuat ikatan kuat antara dia si dominan dan Jihu yang patuh. Jihu menonton dan mencatat baik-baik setiap poin yang ada karena dia akan terikat dengan hubungan ini selama 3 bulan. Jihu sangat senang dan langsung membuat pengumuman kalau dia punya tuan di website tempat orang-orang seperti dirinya saling berbagi informasi. Jihu sampai ke bawah mimpi tentang dirinya dulu yang dihina mantan pacarnya setelah tahu kenyataan tentang dirinya. Jihu memberikan syarat yang harus dipatuhi dan mengancam akan memberikan hukuman jika Jihu melanggar. Mendengar kata hukuman Jihu malah bersemu. Jihu memberikan kacamata sebagai isyarat kalau Jihu sedang ingin berada di bawah perintah Jihu. Jihu langsung menggunakan kacamata itu dan tanda tangan pada kontrak mereka. Jihu membuat kode yang diucapkan jika ingin permainan dihentikan dan mereka memilih dongdong sebagai kode mereka karena itu kartun yang mereka produksi. Mereka berdua pergi ke hotel untuk mulai melakukan perjanjian mereka. Jihu memasangkan kalung guguk itu pada Jihu dan memperlakukan Jihu berperilaku seperti guguk. Jihu sangat menikmati permainan ini tapi Jihu membuat bising dengan suara yang seperti guguk itu membuat mereka dapat komplain oleh pengunjung lainnya. Jihu menjadi canggung karena ini pertama kalinya tapi sudah terjadi hal tidak enak. Jihu pun menjadi kalut karena takut Jihu membatalkan perjanjian. Di kantor Jihu terlibat selisih paham dengan ketua. Saat seperti ini Jihu sangat maskulin tanpa ada sifat manja dan patuh yang melekat di dirinya tapi Jihu malah terus terngiang-ngiang dengan kejadian kemarin malam. Jihu meminta maaf pada Jihu karena kemarin mereka gagal dan berjanji akan mencoba lebih baik lagi. Jihu minta agar Jihu mengikuti rencananya setelah ini. Jihu mengajak Jihu makan malam privat di sana mereka merayakan ulang tahun Jihu yang sebenarnya besok tapi Jihu mau jadi yang pertama merayakannya. Jihu memberikan hadiah pada Jihu, sebuah sepatu merah cantik yang langsung dipakai oleh Jihu. Jihu memakaikan sepatu, Jihu merasa tidak enak karena kemarin mereka gagal Jihu belum melakukan yang terbaik tapi Jihu udah sejauh ini. Jihu menanyai Jihu apakah dia mau menerima permainan sekarang Jihu pun mengiyakan. Jihu menginjak Jihu yang tampak pasrah dan nikmat. Jihu bertanya apakah ini terlalu sakit. Jihu malah berkata dia menikmatinya. Punggung Jihu luka-luka tapi dia biasa saja dan merasa puas. Jihu terus terbayang kejadian yang baru dia lewati tadi bentuk tubuh Jihu terbayang di kepalanya. Jihu menceritakan tentang hadiah ulang tahun pada Yuna. Yuna menyarankan Jihu untuk mengajak Jihu keluar minum bersama tapi Jihu berkata dia tidak bisa karena itu penyalahgunaan kekuasaan. Yuna tampak bingung karena dia taunya Jihu adalah atasan Jihu tanpa tahu perjanjian Jihu. Han memperkenalkan diri karena sekarang dia sudah menjadi pegawai tetap dan ketua memilih Jihu sebagai mentor untuk Han. Nara awalnya keberatan karena Jihu sangat sibuk dan padat pekerjaan tapi ketua tetap memilih Jihu karena Jihu paling kompeten. Jihu memperhatikan Han yang selalu bersama Jihu dan Jihu yang sangat perhatian sama Han. Jihu merasa Jihu mengabaikannya di kantor mereka hanya berinteraksi jika sedang bermain saja hal itu membuat Jihu gak bersemangat. Jihu mulai merasa cemburu dengan kedekatan Jihu dan Han apalagi saat dia berbicara dengan Han. Han memuji Jihu yang luarnya saja jutek dalamnya dia sangat baik karena itu Han menyukai Jihu. Mendengar kata-kata Han Jihu emosi tapi tetap berusaha biasa saja di depan Han. Jihu menunjukkan kalau dia cemburu pada Jihu. Jihu paham dan menghukum Jihu yang tidak percaya padanya. Jihu yang mendapat serangan Jihu kaget dan menikmati tapi karena Jihu tidak ada memukulnya membuatnya Jihu merasa kurang dia meminta lebih. Dia meminta Jihu memukul memarahi dan mengata-ngatainya. Jihu menuruti semuanya dia melakukan yang Jihu inginkan sampai akhirnya Jihu sendiri kecapean. Setelah marah-marah tiba-tiba ada satpam yang mengecek ruangan karena mendengar suara ribut-ribut. Jihu langsung bersembunyi. Mereka keluar diam-diam dan malam itu mereka tampak senang dan puas. Jihu terus kepikiran dengan aksi mereka tadi. Hubungan mereka makin dekat. Jihu selalu mengabari apapun pada Jihu, termasuk makan pagi siang malamnya dan apapun yang dia kerjakan. Ketua bertanya apakah kemarin ada yang lembur karena kantor berantakan dan alat garuk ketua juga rusak. Jihu memberikan alat garuk baru pada ketua tanpa ketua curiga kalau dia yang kemarin merusaknya. Jihu mengobati luka di punggung Jihu dan secara bersamaan Hana si mantan Jihu menelepon. Jihu bertanya tentang Jihu dan Hana. Jihu pun bercerita bagaimana Hana membencinya setelah mengetahui kebenaran tentang Jihu.
Jiwoo menjadi galau karena Jiwoo menyukai Jiwoo sejak awal bertemu dan dia ingin memiliki hubungan yang lebih dari ini. Saat pagi Jiwoo olahraga dia bertemu dengan Woohuk pegawai Yuna, Jiwoo bertanya di mana Yuna dan Woohuk memberitahu walau Yuna sedang berkencan. Woohuk menggerutu karena katanya Yuna tidak punya pacar tapi kerjaannya pergi kencan. Jiwoo menyarankan Woohuk untuk jujur saja pada Yuna kalau dia naksir Yuna tapi Woohuk masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Saat santai Jiwoo mendapatkan telepon dari Hana. Hana mengajak Jiwoo untuk bertemu tapi Jiwoo menolak dengan alasan sudah ada janji lebih dulu, membuat Hana kesal. Jiwoo dan Jiwoo pergi bersama saat sampai di lokasi Jiwoo memasangkan borgol pada tangannya dan Jiwoo kaget karena mereka akan berjalan di tempat umum tapi dia juga senang. Saat Jiwoo dan Jiwoo keluar dari mobil ternyata ada Yuna di sana dia mau nyamperin Jiwoo tapi ternyata teman kencannya sudah datang. Jiwoo dan Jiwoo menutupi borgol dengan baju mereka lalu mereka berjalan biasa saja. Saat di kafe pun mereka membuat pelayan kebingungan karena terus pegangan tangan, karena tangan di borgol membuat Jiwoo kesusahan saat makan semua makannya berhamburan. Jiwoo menyuapi Jiwoo dengan telaten bahkan menyeka kotoran di mulut Jiwoo membuat mereka dibicarakan oleh orang-orang yang melihat mereka. Jiwoo mengajak Jiwoo berbicara serius, dia mengungkapkan perasaannya dan mengajak Jiwoo berkencan. Belum sempat Jiwoo menjawab tiba-tiba telepon Jiwoo berdering tapi karena tangan mereka di borgol membuat Jiwoo kesusahan bergerak dan membuat rusak barang-barang di sekitar mereka. Semua orang kaget lihat mereka di borgol. Jiwoo dan Jiwoo berjalan untuk kembali ke mobil tapi Jiwoo mengatakan dia tidak bisa menerima ajakan kencan Jiwoo. Belum selesai kagetnya Jiwoo tiba-tiba lagi-lagi ponselnya berbunyi dan itu dari Yuna dia buru-buru mengangkatnya tapi dia merasa heran kenapa Yuna berbicara aneh di telepon. Yuna berteriak meminta tolong bantuan karena dia diserang oleh orang mesum. Jiwoo dan Jiwoo buru-buru menuju tempat itu dengan panik, bahkan saking kalutnya saat mau buka gembok kuncinya jatuh entah di mana membuat Jiwoo menyetir dengan keadaan tangan di borgol. Mereka sampai di hotel tempat Yuna berada saat dibuka oleh pihak hotel. Yuna di situ tersenyum karena dia sudah berhasil mengikat pelaku. Yuna menangis di dalam mobil karena semua ini. Dan dia tersadar bahwa laki-laki di hadapannya ini adalah laki-laki yang ditaksir Jiwoo. Yuna menuju Jiwoo yang tampan dan keren, padahal di situ Jiwoo sedang awkward dengan Jiwoo. Jiwoo menjadi frustasi dan bingung harus berbuat apa dengan semua ini. Dia mencoba mengirim pesan pada Jiwoo tapi dia tarik lagi karena merasa tidak enak. Jiwoo di rumah teringat saat dia dan Hana putus gimana Hana mengatainya dengan kata-kata buruk dan Jiwoo yang mencoba menjelaskan, penolakan itu ternyata sampai pada traumatik bagi Jiwoo. Di kantor Jiwoo melihat Jiwoo yang tampak tenang dan biasa saja, bedanya Jiwoo sedang tidak menggunakan kacamata itunya lagi saat di kantor. Jiwoo berjujur pada Yuna tentang hubungannya dengan Jiwoo dan juga kemarin dia ditolak oleh Jiwoo. Jiwoo malu karena dia pikir Jiwoo akan mengiyakan sama seperti biasanya Jiwoo sangat patuh. Yuna mencoba mendengarkan dengan baik curhatan sahabatnya ini. Wusuk datang ke meja Yuna dan Jiwoo di sana dia sangat perhatian pada Yuna dan Yuna mengerti pengertian Wusuk bermaksud apa. Yuna meminta Wusuk mencari cewek lain aja karena Yuna terlalu tua untuk Wusuk tapi Wusuk malah tertawa dan menjawab tidak peduli dengan fakta itu. Saat di kantor ada cewek yang caper ke Jiwoo dan mau meminjam kacamata Jiwoo tapi Jiwoo menahannya. Dia melarang orang lain untuk menyentuh kacamatanya yang diberi Jiwoo. Jiwoo memperhatikan tingkah Jiwoo dari jauh. Nara menyadari Jiwoo dan Jiwoo yang tampak canggung padahal akhir-akhir kemarin mereka tampak akrab. Saat pulang kerja Jiwoo memanggil Jiwoo, dan Jiwoo tampak senang karena berpikir Jiwoo mengajaknya berinteraksi tapi ternyata Jiwoo hanya pamit pulang lebih dulu membuat Jiwoo kembali sedih. Jiwoo tampak senang melihat pesan dari Jiwoo yaitu perjanjian di awal untuk permainan terakhir tetap dilakukan. Jiwoo mempersiapkan diri dengan baik bahkan dia masak makanan-makanan enak untuk menyambut Jiwoo. Jiwoo pun juga mempersiapkan mainan yang akan dia gunakan untuk Jiwoo. Bel rumah berbunyi Jiwoo tampak senang dan langsung membukakan pintu. Jiwoo mengira itu Jiwoo ternyata salah itu adalah Hana. Hana tampak heran melihat Jiwoo membukakan pintu tanpa bertanya siapa di luar sana pasti sekarang Jiwoo sedang menunggu orang. Hana masuk dan berkata dia baru putus dengan pacarnya. Jiwoo tidak peduli tapi Hana malah marah-marah dan menyumpah-nyumpahi Jiwoo dengan kata-kata rendah membuat Jiwoo marah, karena Hana dia tidak berani jatuh cinta hingga membuatnya menolak Jiwoo. Sebelum pulang Hana menghancurkan makanan yang Jiwoo buat untuk Jiwoo.
Saat keluar Hana berpapasan dengan Jiwoo, Jiwoo bertanya pada Jiwoo apa mereka kembali bersama. Jiwoo pun mengelak Hana datang hanya untuk marah-marah. Jiwoo dan Jiwoo melakukan permainan terakhir mereka tapi secara tiba-tiba Jiwoo mencium Jiwoo. Jiwoo mencoba memberontak dan menghentikan ciuman itu. Jiwoo mengakhiri permainan itu dan meninggalkan Jiwoo. Di situ perasaan Jiwoo campur aduk dan sedih. Jiwoo patah hati dan sakit sehingga gak masuk kerja. Ibu Jiwoo menasehati Jiwoo untuk ikhlas karena perasaan orang tidak bisa kita paksa. Jiwoo menghampiri Yuna di sana. Dia curhat semuanya pada Yuna dan menyesal telah meminta Jiwoo menjadi tuannya karena itu merepotkan Jiwoo. Sebenarnya Jiwoo bukanlah orang dengan objek seks yang sama seperti Jiwoo tapi dia tetap mau melakukan ini semua untuknya. Han menyelesaikan pekerjaannya dan kaget dengan draft yang baru saja dia kirim. Han langsung mengirim pesan pada Jiwoo, sebuah pesan peringatan agar Jiwoo berhati-hati karena setelah ini banyak orang yang akan salah paham. Jiwoo mendengarkan file yang dikirim Han di sana. Rekaman suara saat dia bermain dengan Jiwoo tersebar. Jiwoo dipanggil ke kantor dan ketua memarahinya habis-habisan, begitupun Jiwoo. Jiwoo merasa khawatir dan bersalah pada Jiwoo. Dia mendatangi rumah Jiwoo tapi juga tidak bisa bertemu. Keesokannya Jiwoo dan Jiwoo dipanggil ke kantor utama untuk disidang karena pelanggaran mereka. Mereka memojokkan Jiwoo dan menyindirnya membuat Jiwoo panas. Jiwoo marah dan tidak terima lalu mengatakan kalau semua ini salahnya dia yang meminta Jiwoo, jadi yang memiliki keanehan itu dirinya bukan Jiwoo. Dan Jiwoo melakukan semua ini bukan paksaan Jiwoo, semua ini karena dirinya dan karena dia suka dan cinta pada Jiwoo. Jiwoo marah-marah dan mengungkapkan semua kenyataan dirinya tanpa ragu dan malu demi Jiwoo tidak direndahkan lagi. Setelah dari kantor itu mereka resmi pacaran. Jiwoo senang cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, dan mengetahui kalau Jiwoo menolaknya karena takut ditinggal seperti Hana meninggalkan dirinya bukan karena tidak menyukai Jiwoo. Jiwoo mengajak Jiwoo berkencan sekaligus bermain. Jiwoo pun menyetujui. Jiwoo mengira mereka dipecat padahal Jiwoo selama ini tidak, dia saja dia sudah mendatangi Han yang merupakan pemilik pulpen yang merekam banyak rekaman suara, dan hanya Jiwoo yang kurang beruntung sehingga perusahaan secara tidak sengaja mendapatkan rekaman itu juga. Jiwoo meminta file rekaman lainnya dan Han pun mau membaginya. Jiwoo menyebarkan suara yang lain mulai dari perselingkuhan ketua hingga hal vulgar bos mereka. Jiwoo pun tidak habis pikir lagi Jiwoo bisa melakukan semua ini. Jiwoo dan Jiwoo sudah berkencan dan saat berkencan mereka sekalian bermain. Mereka tidak dipecat karena ternyata yang melakukan hal tidak senonoh di kantor bukan hanya mereka dan Jiwoo menggunakan itu sebagai senjata. Mereka hanya mendapat potongan gaji selama 3 bulan. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir.